Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Erwanto, redaktur Tribun Sumsel. Menyikapi kejadian beberapa pekan terakhir, sempat viral di Rumah Sakit Umum Daerah Muba, Sekayu. Seorang dokter mengalami kekerasan fisik yang terjadi di rumah sakit tersebut ya. Hal ini menimbulkan banyak reaksi di masyarakat dan sudah hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari ID Palembang, Bapak Dr. Anang Tribowo, SPM, yang sudah hadir di studio Tribun Sumsel. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Sehat Pak ya? Erwanto. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Dokter Anang ini sudah sangat akrab dengan pers ya, sehari-hari kadang jumpa di rumah sakit. Dokter mungkin bisa dijelaskan sedikit flashback tentang kasus yang dialami di Sekayu Muba kemarin, Dok. Oh iya, kasus yang itu ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Erwanto. Jadi itu kan ada teman sejawat yang merawat ibu atau pasien ya, tahu-tahu didatangi, kemudian disorting kan, ya, sambil disorting sambil disalahin lah, ya itu di depannya ibu atau di depannya pasien ya, dan itu terjadi dan bahkan dengan kasarnya buka masker ya, padahal masker itu kan diperlukan untuk mencegah penularan kalau misalnya ada apa, atau mencegah, istilahnya kalau di rumah sakit di kedokteran itu dulu nosokomial gitu ya. Nah kemudian viral akhirnya ya, ya. Semua orang ingin tahu apa sebabnya, sampai Menteri Kesehatan juga speak up ya, bahwa kita minta diurus gitu ya. Idi sendiri juga merasa ini kok sampai begitu gitu loh. Padahal kan niat luhur dari dokternya itu ingin menyembuhkan ibu itu ya, atau pasien itu gitu. Nah sekarang yang ada di viral itu kan ada kata-kata saya bayar VIP, kemudian kok ditempatkan di bekas COVID gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya, terus kenapa sampai seperti itu kan, mesti ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya. Jadi kalau sebetulnya kayak di rumah sakit saya bekerja, RSMA, itu bekas COVID ya digunakan sekarang apa yang diperlukan, misalnya ICU, misalnya pakai VIP, ya nggak ada masalah kan, sudah COVID itu sudah dinyatakan nggak ada, sudah nggak ada memang, gitu loh. Artinya nggak boleh punya was-was prasangka, wah bekas COVID terus saya kena ini, enggak, kan mesti jangankan bekas COVID, yang biasa aja kita jaga sterilitasnya kok, itu kan. Kita kan enggak mau yang tadi itu yang terjadi, saya bilang nosokomial segala macam itu, ya. Dan biasanya ada kayak penilaian akreditasi itu ketat ya, tiap 6 bulan apa itu diperiksa beberapa titik itu apakah ada kuman apa enggak itu ya. Jadi itu yang sudah dilakukan gitu loh. Dan terus sebenarnya nggak usah khawatir masyarakat tuh, oh ini enggak ada, kita enggak ngapain susah-susah, ibaratnya kasarnya ya, pengen nyembuhkan orang kok bikin mau sengaja mau menyakitkan orang gitu lah, percuma kan gitu. Kayak kasarnya seperti itu. Jadi kayak tidak ada pikiran seperti itu, niatnya seperti itu, nggak ada sama sekali. Kita mesti jamin bahwa
apa sudah COVID itu sudah nggak ini gitu loh. Bekas apa aja kita sudah harus aware kan, harus waspada. Nah, kemudian pasien itu kan dari tidak sadar menjadi sadar, ya kan? Tidak sadar udah menjadi sadar setelah diterapi, setelah diobati gitu. Diberi pengobatan sadar. Nah, seorang dokter itu dia akan mencari kausa pastinya. Kausa pastinya, kenapa itu sampai nggak sadar. Misalnya, oh diabetes, ini gitu kan. Nah itu dia terapi, dia efek-efek komplikasi-komplikasi yang mungkin disebabkan oleh penyebab yang utama itu juga dicari. Itu loh, sudah dicari. Kan bisa aja misalnya seseorang nih sakit demam ya, tahu-tahu paru-parunya basah flek gitu. Padahal kalau demam aja kan sebabnya bisa banyak. Bisa TBC, bisa DHF ya, tahu ya? Yeah. Bisa namanya pneumonia, ya kan? Bisa tifoid, tipes gitu ya. Itu kan bisa demam itu. Cuma bentuk demamnya, naik turunnya, kayak pedal kuda apa enggak, itu ada motifnya. Terus kalau misalnya TBC pagi hangat, siang enggak gitu loh, ada ininya kan. Nah itu kan perlu observasi dan perlu pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan pastinya gitu. Jadi kalau pasien itu kan pertama kemungkinan kok setelah sadar fotonya dia dilihat lagi, kok ada perselubungan, ada flek di sini kan. Nah ini begitu dokter itu melihat itu, memang dokter yang pengalaman ya, yang tahu yang apa ya. Lain dengan saya, kalau beliau kan sudah spesialis penyakit dalam ya, kalau saya kebetulan mata ya. Tapi saya secara umum, kalau misalnya ditemukan perselubungan atau kekaburan di foto toraks ronsen parunya, kan sebabnya kemungkinan banyak. Bisa TB, bisa pneumonia, bisa tumor ya, bisa penyakit lain, bisa bronkitis misalnya gitu ya. Nah, mungkin ya saat itu dia curiga bahwa ini TB gitu ya. Tetapi untuk memastikan itu dia perlu dahak, pemeriksaan dahak. Biasanya kalau TB di dahaknya itu bisa ditemukan kuman TBC-nya, gitu loh. Nah kalau bisa ditemukan kuman TBC-nya, terapinya itu pas. Karena kita selalu dituntut rasional. Pengobatan terapi itu rasional. Artinya dia tepat indikasi, tepat dosis, tepat waktu, gitu loh. Jadi nggak asal-asalan misalnya demam masih paracetamol, paracetamol, ya percuma. Demamnya berkurang tapi terus saja karena kausa atau penyebab yang ininya nggak kena, gitu loh, nggak bisa kena, itu nggak tuntas gitu loh. Itu yang memang perlu waktu seperti itu nggak bisa, kita nggak kayak mesin ya, rusak ini ganti selesai, ya kan? Kita harus mikir juga efek samping dari obat. Kalau misalnya ini saya beri, ternyata bukan TBC, ya misalnya beri ternyata hasil dahak negatif ini bukan TBC, kita kasih obat anti TBC ya nggak pas ya. Nah itu harus ada efek sampingnya kan. Nanti orang kayak minum jamu aja pokoknya. Nggak seperti itu, kita mikirnya nggak seperti itu, jadi harus rasional ya, itu dan harus sesuai dengan SOP. Jadi kalau kita sudah menjalankan SOP, lain lagi itu nanti ceritanya ya. Mungkin itu yang bisa. Oke. Dok, kadangkala pasien itu kan pengen cepat gitu dok ya, ya kecenderungannya kayak gitu kan. Nah klaim-klaim di media itu kan saya PIP itu kan harusnya begini.
Nah itu mungkin terlepas dari pelayanan rumah sakit ya. Kalau dari media kan dia mengkritik pelayanan rumah sakit dok ya. Padahal kan kayaknya dua sisi antara pelayanan rumah sakit sama dokter itu kan. Nah ini dokternya melihatnya gimana ini? Kalau dari si pasien dia kan banyak harapan, iya, ekspektasinya iya, tinggi, ekspektasinya tinggi soal PIP. Padahal ya dokter itu bilang yang jadi korban nggak ada pembedaan gitu. Nah, dari IDI sendiri gimana? Memang kita nggak etis ya bedain ini VIP ini bukan VIP. Memang kita dalam melayani pasien itu nggak ada beda-bedain, dan dokter itu nggak boleh melihat apa ini dibayar berapa, ini bayar berapa, itu nggak boleh. Itu tidak etis. Kita nggak diajari seperti itu. Pokoknya ini sakit apa ya kita konsentrasi ngobatin dia. Nah yang membedakan itu kan fasilitas. Kalau VIP mungkin satu orang atau misalnya kamar mandi di dalam. Terus kalau yang nggak VIP 4 orang kamar mandi di dalam atau kamar mandi di luar gitu. Tetapi dalam menangani pasien itu sama itu, nggak dibeda-bedain. Misalnya ini dikasih obat apa, terus ini kasih obat ini, enggak lah, sama. Dan tanggung jawabnya juga sama. Ya, jadi kalau semua itu kita sudah apa ya? Sudah harus komit ya. Sudah komit dan diawasi gitu loh. Jadi kalau misalnya ada keluhan pasien, dia rasanya kok nggak pernah ada ya. Dan itu kalau Kemenkes juga, kebetulan saya juga sering ikut rapat-rapat di pusat ya. Itu udah diwanti-wanti, nggak ada itu namanya ini. Cuma beda fasilitas itu aja. Misalnya ini 1 kamar, kalau ini 2 kamar berapa. Tapi manage terhadap penyakitnya sama. Sama dok ya? Sama, nggak ada beda sama sekali, nggak ada. Iya ya. Kadang stigma di masyarakat itu kan kalau pasiennya BPJS itu lama nanti kayak gitu. Itu nggak ada ya? Nggak. Kalau lama antri segala macam ya kita harus maklum ya, karena memang pasiennya banyak gitu loh. Jadi biasanya pagi jam 5 terus dilayani jam 10 gitu ya, karena memang antri ya. Dan ini kan, dan kita itu ini loh, kalau misalnya telat ya, dia daftar jam berapa, dilayani jam berapa, itu manajemen negur itu. Kenapa ini ya? Kita lihat apa di waktu pendaftaran, ya kan? Apa dia jalan di atasnya atau nunggu pemeriksaan laboratorium kok lama gitu, itu dievaluasi terus. Jangan sampai menelantarkan pasien gitu lah. Jadi itu dimonitor sama direktur itu, semua monitor itu. Jadi nggak ada itu, karena ya banyak ya pasiennya ya. Jadi mau nggak mau antri kan nggak mungkin bareng masuk, bareng dilayani. Padahal itu yang di bagian penerima itu udah banyak ini. Stafnya pegawai itu udah banyak nih. Udah pakai alat juga. Tapi kok masih antri ya? Antri kan di sana kan nggak mungkin. Di poli-poli itu kan mesti juga antri, ini diperiksa dulu. Habis periksa ini gantian. Tergantung kasusnya kan. Ya. Nah, terus nanti setelah itu baru dia ngambil obat. Ya kan? Sekarang sistem ya. Jadi paperless ya. Kita nulis ini diagnosanya, ini obatnya, pasiennya udah datang aja ke apotek. Ambil lah. Kadang-kadang karena nggak sabar pulang. Besoknya ini kan juga ada yang seperti itu. Tapi itu semua untuk mempermudah, memang kesannya lambat. Ya kalau VIP itu memang jalurnya lain ya, dan pastinya tidak sebanyak itu. Dan sekarang BPJS kan hampir 90%, 80-90% pasien itu pakai bor, iya. Dok, peran IDI sendiri dok dalam mendampingi dokter-dokter yang mengalami kasus kekerasan ini gimana dok sejauh ini?
Biasanya gini, kalau ada komplainnya itu dari pasien, tuntutan dari keluarga pasien, itu kita surati, ya, atau dia bersurat ke kita, itu ya. Nah, nanti kita panggil, kita klarifikasi. Nanti ada tim BHP 2A sama MKEK. Terus ada ketua ID. Nanti kita tanya, ini kasusnya seperti ini, kronologisnya gimana? Nanti si teman sejawat ini akan kita minta untuk nulis hitam di atas putih kronologis yang terjadi sesungguhnya. Itulah. Nanti kalau udah clear, ya udah kita bikin berita acara. Kalau misalnya polisi minta berita acara, kita tulis berita acara itu. Kalau misalnya sampai ada pelanggaran, kita naikkan ke atas. Nanti yang berhak kan PBID. Kita merekomendasi ke sana. Gitu. Terus sekarang itu ada namanya MDP ya, Majelis Disiplin Majelis Disiplin lupa saya, MDP itu ya, di bawah Depkes ya. Nah itu langsung turun. Kapan itu langsung turun ke sini? Ada kasus di kabupaten itu. Iya. Turun ke sini di Dinas Kesehatan, beliau itu bertiga dan saya kebetulan salah satu saksinya ya. Itu jadi pegawai ya, Majelis Disiplin pegawai ya. Jadi ada MDP, kalau ID ada MKMK sama BHP 2A. Dok, sejauh ini Anda melihat sejauh mana perlindungan hukum? Sudah cukup nggak sih payung hukum dalam melindungi tenaga medis yang sekarang bekerja di rumah sakit dan tempat-tempat yang ada di Sumsel? Kalau saya sendiri masih kurang ya, mungkin apa ya, kan gini, agak sulit ya. Jadi etika, hukum ya, ini kerja profesional. Betul. Gitu loh. Jadi kalau misalnya digeret ke ranah hukum itu kan sebetulnya jelas dia melanggar hukum. Misalnya gini, yang repot gini ya, orang sakit TBC, SOP-nya ya, standar operasional prosedurnya udah dilakukan, udah diberikan oleh si dokter ini, iya kan? Terus ternyata nggak sembuh atau ternyata ada komplikasi, iya kan? Harusnya itu kan bukan kesalahan dokternya, bukan kesalahan ini, tapi itu kan sudah implikasi secara medis ya. Dan itu biasanya kita kasih penjelasan kayak ini tadi saya menjelaskan kan, kemungkinan bisa matanya kena, ininya kena gitu lah. Kita kasih penjelasan sama keluarganya. Nah, dia setuju, kita terapi gitu loh. Nah, biasanya ini terus digeret, dipikir malpraktek. Nah, itu ya, oh ini malpraktek. Loh, kita sebagai ID ya, pengurus ID, anggota ID atau di MKEK, di BPH2, kita tanya. Kita tanya sampai kita itu mengeksplor pengetahuan dia sejauh mana juga ya. Dan kita biasanya panggil juga, minta tolong juga sama misalnya ini ahli paru itu ya. Ini penyakitnya paru gitu. Kita minta tolong juga ke teman sejawat kita yang ahli paru, Pak. Jadi bukan ahli paru saya mata atau saya yang gini ya. Ya enggak kayak gitu. Jadi kita panggil, kita minta tolong yang memang ahli paru, lebih senior biasanya. Nanti ke second opinion, nanti dia yang nanya atau kita yang tanya ke dia, nanti dia benarkan atau nyalakan, gitu loh. Nah, kalau misalnya itu sudah sesuai dengan SOP-nya, ternyata terjadi komplikasi, itu sebetulnya ya bukan malpraktek.
Ya, praktek itu misalnya penyakitnya A itu ya, terus tahu-tahu dia ngobati yang nggak karuan pakai apa namanya, Iya. pakai semacam obat apalah gitu loh, misalnya herbal atau apa gitu ya, yang nggak cocok dengan nggak rasional. Ya itu bisa aja malpraktek. Ini contohnya saya jelas lah. Itu kalau misalnya baru digeret ke masalah hukum. Masalah hukum ini biasanya kondit atau attitude toh. Oh gitu ya. Ya, attitude itu masalah hukum. Tapi kalau masalah terapi ya agak susah ya. Karena biasanya, ya bukan biasanya, dokter itu harus bekerja sesuai SOP. Dan itu banyak kasus, polisi pun akan tanya itu. Oh gitu. Saya kan sering dampingi teman-teman sejawat saya ya. Kalau misalnya disidik sama polisi itu ya. Polisi akan nanyakan SOP-nya. SOP-nya mana, ininya mana, harus ada. Nah, kalau dia sudah sesuai SOP ya nggak bisa diapa-apain, gitu loh. Mungkin dokter bisa ngasih edukasi ke pasien nih. Hak-hak pasien itu ketika keluarga mereka tuh dirawat tuh apa aja sih dok? Ya, hak pasien itu sebetulnya pertama hak bertanya ya, hak mendapatkan pelayanan yang memang sesuai dengan penyakitnya ya, dan itu diberi kebebasan gitu loh. Jadi untuk mendiskusikan boleh gitu loh. Tidak ada salahnya karena dia harus tahu juga. Kita juga sekalian mengedukasi toh. Misalnya ini saya akan terapi obati seperti ini. Nah, misalnya sudah membaik, nanti di rumah harus bagaimana gitu ya. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti ini, segera datang ke rumah sakit lagi misalnya gitu. Kalau misalnya ada kambuh atau apa gitu. Nah, itu punya hak keluarga pasien untuk tahu itu. Tapi selama dia tanya ya, kadang-kadang kan yang terjadi itu pasien tidak tanya mano saja diam aja. Ya, terus akhirnya nanti pihak ketiga misalnya keluarga atau apa gitu terus loh kok nggak dikasih tahu ya. Dan sebaiknya juga yang sering terjadi itu sebaiknya sih saya mengimbau ya. Misalnya yang nunggu kalau sudah dikasih tahu, dia tanya sama dokternya ini paling nggak nyampaikannya sesuai apa-apa. Kadang-kadang nanti yang ganti itu yang jaga itu gantian, tanya lagi, ya tanya yang sama, dikasih tahu tanya lagi, terus biasanya terus terjadi salah paham, itu orang yang belum tidak merasa diberitahu, itu sering. Jadi misalnya ini Pak ini matanya loh Pak. Kecil sebelah loh, mulai datang, terus nggak bisa lihat sama sekali loh Pak, iya kan? Nah terus ini dibersihin aja gimana? Kan sakit. Kita melakukan manipulasi, maksudnya kita melakukan manipulasi operasi, tapi hanya untuk membersihin nanah yang ada di dalam bola matanya, tidak menjadikan dia bisa melihat lagi. Bapak setuju enggak? Gitu ya. Oh enggak setuju dok, saya obat aja. Ya enggak apa-apa. Oh setuju dok, saya di ini. Iya kan? Nah, setelah dilakukan operasi besoknya, terus waktu dokternya visite, ya bilang ada orang lain keluarganya. Dok kok jadi enggak lihat dok? Itu sering, kasus-kasus yang lain juga seperti itu. Jadi miss gitu loh. Si pasien itu sudah nggak ingat, ya kan? Karena sakit biasanya kita kadang-kadang memberitahu kalau misalnya prognose atau bakalan ini jadi jelek. Biasanya kita kan menghindari si pasien ini dengar, Pak. Jadi keluarganya, kita ngasih tahu ke keluarganya, ini yang terjadi, ini kemungkinannya tidak baik. Ini kemungkinannya ada efek dari
penyakitnya sendiri itu menyebabkan ini, sehingga kalau diterapi seperti ini ya terus terang aja tidak membaik nantinya. Nah itu kalau bisa jangan dengar, kalau dengar pasiennya tambah down Pak. Ini kalau tambah down gimana kita mau ini energi apa segala macam, kan dibutuh motivasi. Nah mungkin caranya dia untuk menyampaikan ke ini sama kita beda mungkin. Jadi mungkin dia seperlunya aja, yang penting keluarganya kita kasih tahu, gitu loh. Nah ini yang kayak kasus yang itu kayaknya orang baru datang ya, keluarga baru datang ya, nggak tahu apa-apa langsung marah. Saya kira mungkin yang nganter ibu itu sampai mungkin sudah komunikasi mungkin ya. Biasanya udah komunikasi Pak. Terus pesan dokter sebagai pengurus ini kepada para dokter-dokter yang merawat pasien apa Pak? Supaya komunikasi antara dokter dengan pasien itu berlangsung baik gitu. Ya itu sebetulnya sama aja ya. Sama aja pesannya ke keluarga pasien juga sama sebetulnya. Yang penting itu ada komunikasi yang baik dan omongkan apa penyakitnya si pasien dan ajak bicara, mungkin mendiskusikan termasuk pengobatan yang akan dilakukan, pemeriksaan yang akan dilakukan. Jadi tujuannya untuk pemeriksaan itu apa, itu diberitahukan, tidak ada salahnya. Saya akan meriksa ini dengan CT scan, saya akan meriksa ini dahaknya. Kalau ada hasilnya, ada namanya terapi definitif. Itu kayak misalnya mata ya Pak ya. Itu harus disampaikan oleh teman sejawat kita, oleh dokter-dokter. Dan enggak ya harus sesuai dengan SOP lah kalau misalnya terapi mengobati. Dan untuk supaya nggak ada ada salah paham itu harus disampaikan ke keluarganya, dan jangan bosan-bosan kalau misalnya keluarganya tanya ganti lagi orang, nggak apa-apa ya. Dan kalau perlu ditulis, biasanya kita tulis sudah memberi keterangan, tanda tangan gitu. Jadi kayak inform consent itu harus ada. Sikap ID dengan kasus ini sendiri Pak, kedepannya gimana nih terhadap kasus-kasus yang kekerasan? Ya kita tidak menginginkan terulang ya, karena ini ya sangat tidak baik ya. Niatnya mau menyembuhkan orang kok digitukan gitu. Bukan, kita itu kan bukan nggak bersifat aku dokter itu, nggak ada yang seperti itu, nggak ada. Jadi memang niatnya pengen pasien ini sembuh, merawat yang terbaiknya. Itu termasuk penempatan Pak. Itu termasuk penempatan. Di sini kadang di UGD dulu karena di dalam masih penuh kan gitu kan. Nggak bisa, mau dipaksa gimana, masa yang di dalam suruh keluar terus ini masuk, iya kan? Nggak mungkin. Terus ini ada. Kita itu kadang-kadang apa ya? Kita itu keluarga kita juga ngalami seperti itu Pak. Gitu loh. Ternyata di VIP-nya masih penuh, nunggu dulu, iya kan? Mau di bangsal nggak mau, maunya di VIP, ya sudah nunggu dulu sampai sana ada. Tapi kan nggak mungkin di UGD terus, di IGD terus, itu loh. Karena nanti takut juga kan, ini rame kan, rame terus banyak orang, apa kalau pesennya rame gitu kan tambah pusing dia. Biasanya ada tempat gitu ya, mau nggak di sini dulu, nanti kita pindah sana gitu. Biasanya ditawarkan. Iya, kalau misalnya ini ada VIP, infeksius nih. Sekarang kalau nyebar lewat apa? Iya, udara ya.
Wah bahaya. Terus kalau misalnya TBC juga gitu kan, TBC droplet ya, dia batuk itu menyebar kemana-mana kan. Itu kan pintu kalau bisa kan TBC itu kan enggak buka matahari supaya ini kan sirkulasi di dalam itu enggak muter itu loh Pak. Jadi jendelanya buka ini loh supaya itu kan matahari kan perlu juga untuk orang TBC itu ya, untuk kuman TBC biar ini kan. Jadi kalau tertutup ini, yo nggak sembuh-sembuh Pak. Dok, kasus ini kan sudah terlanjur di proses hukum Dok ya. Nah arahnya nih kira-kira nanti gimana Dok dari IDI sendiri sebagai yang mendampingi dokter itu? Ya, IDI kan teman-teman ya nggak inilah maksudnya. Ya jangan terulang dan kita jelas apa ya ada di belakang dokternya ya, karena dokter itu kan tidak salah kok diperlakukan seperti itu, viral lagi kan. Dan gimana kalau misalnya nggak salah terus dimaki-maki sampai dikasar gitu kan, nggak bagus ya. Itu juga nanti bisa image dipikir semua dokter gampang salah, gampang ini. Apa ya, kita agak susah ya ini kasus ini. Jadi makanya kita serahkan ke hukum gitu loh, karena itu sudah bukan malpraktek, bukan ini, itu kan udah kekerasan ya. Jadi kita serahkan ke hukum aja. Oke. Pertanyaan terakhir Dok, harapan dokter sendiri terhadap para medis di Sumsel sendiri, apa sih ke depannya supaya kasus ini nggak terulang? Gini, biasanya kasus gitu itu kita seminarkan supaya nggak terulang ya. Jadi ini mau ada seminar kan, kita undang, kita seminarkan langkah apa yang sebaiknya untuk mencegah terjadi itu ya. Kemudian kita juga upgrade juga di samping upgrade ilmu secara kontinu karena penyakit kan berubah-ubah ya. Terus terapi juga berubah-ubah ya, maksudnya tingkatannya kan. Nah, itu juga perlunya kayak apa untuk belajar komunikasi yang baik. Biasanya kita sisipin Pak, di kuliah maupun di seminar kita sisipin, atau di rumah sakit kita ngundang apa namanya, bagaimana kayak public speaking lah. Bagaimana cara untuk itu, biasanya kita ikut seminar kayak gitu Pak. Kalau dulu kan enggak, pokoknya yakin aja gitu kan, dan dianggap kita semua itu bisa bener ngomongannya gitu. Sekarang kan berkembang ya. Jadi kadang-kadang kita ngomongnya bener gitu, cara menyampaikannya berbeda, terimanya berbeda ya. Jadi kita mesti belajar itu. Terus yang kita harapkan update dan ikut seminar-seminar untuk itulah, untuk update ilmunya, untuk update etika. Jadi biasanya kita ngundang dari apa ya, lembaga hukum ya, itu untuk bicara juga sebagai tamu, narasumber dari kejaksaan, dari kepolisian, itu kita undang untuk membicarakan ya, dari segi hukum, dari segi etika segala macam. Kita kalau seminar kita undang. Iya, untuk mencegah itu semuanya. Supaya nggak berulang Dok ya? Iya. Supaya nggak jadi presiden ya? Iya, kan supaya enak semua gitu loh. Oke. Iya. Terima kasih banyak dokter sudah memberi pencerahan kepada masyarakat. Terima kasih sama-sama Pak Hermanto. Iya. Mudah-mudahan bisa mengerti ya. Baik. Oke. Iya. Demikian Tribuners, bincang-bincang kita bersama
Dr. Anang Tribowo, SPMK dari ID Palembang. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum.